Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Prodi Kesehatan Masyarakat, akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang IP address. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Susilawati, NIM D11 2022-03673. Nama saya Mareta Iskaraya dengan NIM D11 2022 03674. Nama saya Lilis Islimasnya, NIM D11 2022 03675. Saya Gloria Yohanes Agala dengan NIM D11 2022 03676. Nama saya Adina Putri Sofi Setiawan dengan NIM D11 2022 03677. Nama saya Akfatul Lia dengan NIM D11 2022 03678. IP address sendiri merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. IP address juga merupakan sebarisan angka yang dimiliki setiap perangkat seperti komputer, gawai, smartphone, dan lain sebagainya, yang terhubung melalui internet. Adapun fungsi IP address di sini adalah 1. Sebagai identitas alamat perangkat, 2. Sebagai alat identifikasi interface atau host, dan yang ketiga untuk memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. IP address. Komputer yang terhubung ke router jaringan biasanya tersedia oleh penyedia layanan internet atau ISP. Lalu, router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakses file yang perlu dikirim kembali ke komputer. Selanjutnya, perangkat seperti komputer dan router mempunyai IP address bisa dikenali satu sama lain. Dengan alamat IP address ini, masing-masing perangkat dapat berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimkannya. Si IP address. Sekarang ini sudah miliaran website yang tersedia di internet. Belum lagi jumlah perangkat yang terhubung dengan internet pastinya lebih banyak dari itu. Oleh karena itu, saat ini ada dua versi IP address yang biasanya digunakan. Dua, itu adalah IPv4 dan IPv6. IPv4 ini merupakan versi IP address yang sudah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan secara komersial. Versi IPv4 ini juga menjadi versi yang paling banyak digunakan. Bisa jadi saat ini kita sedang menggunakannya. IPv4 memiliki panjangan angka 32 bit dan tersusuri oleh dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan dengan titik. Kumpulan angka ini masing-masing menjadi representasi desimal dari 8 digit bit angka biner. Satu baris yang terdiri dari 8 angka biner itu juga disebut sebagai oktet. Setiap oktet bernilai maksimal 255. Oleh sebab itu, alamat IPv4 ini memiliki rentang dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255 dan 255. Dengan rentang itu, IPv4 bisa menampung hampir 4,3 miliar IP address. Yang kedua adalah IP versi 6. IP versi 6 belum digunakan secara meluas, akan tetapi IP versi 6 diciptakan disebabkan oleh kapasitas IP versi 4 yang semakin menipis. IP versi 6 mempunyai panjang angka 128 bit dan terdiri dari kumpulan angka dan huruf yang diciptakan dengan titik 2. Masing-masing angka dan huruf itu adalah representasi desimal dari 16 angka biner. Oleh karena banyaknya kemungkinan kombinasi angka dan huruf yang ada, IP versi 6 dapat menampung 340 titik, 282 titik, 366 titik, 920 titik, 938 titik, 46 titik, 163 titik, 374 titik, 607 titik, 431 titik, 768 titik, 211 titik, 456 alamat. Dengan jumlah yang banyak itu, dunia internet tidak akan kekurangan IP address untuk waktu yang cukup lama. Salah satu contoh alamat IP versi 6 yaitu 2001.2.2.2.957.2.9652. Presentasikan tentang ancaman keamanan terkait alamat IP. Teman-teman, kita harus selalu melindungi IP address dan jangan membagikannya kepada siapapun. Jika alamat IP sampai diketahui hacker atau penjahat di dunia internet, keamanan pasti akan terancam. Walaupun tidak menampilkan informasi yang sensitif, IP address tetap berisiko dimanfaatkan oleh hacker. Untuk apa? Yang pertama, melacak lokasi dan aktivitas Anda. IP address dapat menunjukkan geolokasi dan aktivitas internet yang kita lakukan. Kota atau bahkan alamat kita dan aktivitas transaksi elektronik juga bisa dilacak dengan alamat ini. Apa akibatnya? Kita bisa dibuntuti, dikerjai, atau bahkan berisiko menjadi korban kejahatan. Yang kedua, rawan meretas perangkat kita.
Perangkat kita yang terhubung ke internet adalah melalui alamat IP dan port. Jika mengetahui alamat IP kita, hacker bisa memaksa mengambil alih komputer yang kita gunakan. Dan lebih parahnya lagi, mereka bisa menginstal malware, kemudian mencuri informasi sensitif dan privacy untuk melakukan tindakan kriminal dan merugikan kita. Menggunakan resource atau melakukan framing. Apabila IP address kita jatuh ke tangan penjahat, mereka bisa menyalahgunakannya untuk menjebak. Contohnya, mereka dapat mengunduh atau mengunggah konten yang tidak baik dengan menggunakan alamat IP Anda, yang mungkin akan melanggar syarat dan ketentuan ISP, dan ini berakibat fatal.